Hayyakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman. Eh, Sebenarnya Ustadz Abu Bakar ini yani khalas yani la yustaghna anhu wa ana fi wa antum fi ghinan anni. Antum sudah cukup dengan nasihat Ustadz Abu Bakar, tapi ini kesempatan Mas Ana bisa bertemu dengan Ustadz Abu Bakar, insyaallah ya. Ana kangen lama nggak ketemu beliau, Ana juga kangen lama nggak ketemu sama abang kelas Ana nih, Mas Puji. Hafizahullah, Abu Ali ya? Abu Aulia Abu Al-Jabari. Aulia. Oh, Abu Aulia. Masya Allah. Gimana kabar antum? Semoga sehat. Masya Allah, ikhwatul iman. Nggak banyak mungkin pesan-pesan, intinya adalah sebenarnya sesuatu yang spesial sekali ya ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kecintaan terhadap ilmu. Seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari agama ini, ya, untuk menghafal Al-Qur'an. Itu sesuatu yang mahal sekali, terutama kita lihat di zaman yang seperti sekarang ini, ya, di mana kita merasa seperti ghuraba ya, orang-orang yang terasing. Sedikit, nggak banyak orang-orang yang mau perhatian sama agamanya sendiri. Ya, ini namanya Islam, namanya Muslimin, tetapi pada hakikatnya sama sekali nggak punya attention atau perhatian sedikit pun sama agamanya. Ya. Hubungan dia dengan manusia diperhatikan sebegitu baik, namun hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya begitu jauh. Padahal nanti pertanyaan tentang man robbu, madinu, man hadar rajul ladzi bu'itha fikum, man nabiyyuk, itu adalah hal-hal yang paling urgent akan ditanya oleh para malaikat ketika seseorang akan dikuburkan ya. Oleh karenanya suatu taufik ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya atau memilih antum semuanya sebagai orang-orang yang punya perhatian terhadap agama, baik itu antum mengajar atau antum sebagai pelajar. Setiap kita semuanya adalah tulabul ilm ya. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Ya Imam, sampai kapan kau akan menuntut ilmu? Sampai kapan kau akan menulis hadis?" Padahal beliau saat itu sudah tua ya, menulis kitabnya Al-Musnad. Namun kata beliau, "Minal mahdi ilal lahdi." Dari buayan manusia itu harus punya niatan menuntut ilmu, dan kapan berhentinya nanti saat orang sudah benar-benar wafat dimasukkan ke dalam lahat. Intinya adalah semangat menuntut ilmu harus terbakar dalam diri kita. Nabi SAW ketika menyebutkan orang yang beri taufik oleh Allah, diinginkan kebaikan baginya, tidak disebutkan orang-orang yang mempunyai harta, dibukakan dunia, diberikan angan-angan dan cita-cita duniawi, ya enggak. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini sebuah barometer. Kalau ente ingin tahu, Anda ingin tahu apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi Anda, lihat seberapa besar perhatian Anda terhadap ilmu. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap ilmu agama, faham terhadap urusan agamanya. Nah sebaliknya, ya, seseorang yang mendapatkan banyak kemudahan dalam urusan duniawinya, Allah Subhanahu wa taala berikan harta, Allah berikan segala keinginan duniawinya, tapi ternyata pada faktanya dia tidak memiliki perhatian sama agama, dia juga jahil bahkan untuk hal-hal yang mendasar, untuk hal-hal akidah, untuk hal-hal ibadah yang sholat, ibadah yang sering dilakukan, dia masih jahil dalam urusan itu. Tentunya ini adalah musibah ya, suatu bentuk musibah dan yang perlu ditangisi ya. Justru seseorang jangan tertawa ketika dia jauh dari itu semua. Meskipun dunia dibukakan, apalah artinya dunia jika kemudian tentang ilmu agama seseorang jahil? Apa artinya itu semua? Kita nggak bakal bawa dunia. Anak muda, orang tua, semua yang nggak ada yang bawa dunia. Wafat. Yang dibawa hanyalah amalan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ma'ruf hadisnya. Nah, ikhwatul iman, mungkin perumpamaan seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk menuntut ilmu ya, untuk berjalan di atas ilmu, seperti seseorang yang membawa cahaya, membawa lentera. Ilmu itu lentera yang menerangi jalan seseorang di kegelapan saat ini. Sekarang ini ibarat walaupun banyak lampu tapi gelap hakikatnya. Kenapa? Karena manusia jahil terhadap urusan agama. Ente tanya pada orang 60 tahun sholat, tanya apa arti Al-Fatihah, banyak yang nggak bisa menafsirkan, menerjemahkan nggak bisa. Apa bacaan yang ente baca saat sujud, maknanya apa? Banyak yang nggak bisa menjelaskan. 50-60 tahun, jahil manusia. Dia asal ruku, sujud, gerakan-gerakan, tidak tahu apa hakikat dari
lubus sholat. Ya, intinya sholat apa dia nggak paham. Subhanallah, jahil. Orang nggak ada yang buka Quran, bukannya Instagram, TikTok dan sebagainya, media sosmed yang nggak ada manfaatnya. Ya, jadi orang jahil. Oleh karena orang memiliki ilmu pada hari ini seperti membawa sebuah lentera di kegelapan. Masya Allah. Kadang kalau nggak ada lentera, jeblos, nabrak, macam-macam. Karena dia nggak ngelihat di depan ada apa. Tapi ada ilmu, dia tahu mana yang harus dihindari, mana jalan yang berduri, ya, mana batang pohon yang menghalangi dan sebagainya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang enggak Allah kasih cahaya, maka tidak ada yang bisa memberikan cahaya atau tidak ada cahaya baginya sendiri. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itulah pemilik cahaya, pemilik hidayah. Ya, oleh karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, intinya keutamaan ilmu begitu banyak, fadilahnya begitu besar, para ulama, para penuntut ilmu. Bayangkan bagaimana Nabi SAW membandingkan antara penuntut ilmu, ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah saja, perbandingannya jauh seperti bintang-bintang dengan bulan. Subhanallah, jauh sekali. Nah, oleh karenanya keutamaan begitu besar, kita resapi, kemudian kita istiqomah. Yang mahal itu istiqomah. Mahal itu istiqomah. Orang bisa menuntut ilmu, kadang-kadang sehari 2 hari semangat, habis itu putus. Yang mahal adalah terus continue dari tahun ke tahun, sampai janggut memutih, sampai rambut memutih, sampai kulit berkerut, terus di jalan ilmu. Nah, ini yang susah. Nah, tapi kita meminta taufik. Jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka tidak ada yang susah. Semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Subhanallah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penuntut ilmu yang istiqomah, ya, di jalan ini, dan juga diberikan manfaat yang sebesar-besar dari ilmu yang kita pelajari tersebut, ya. Dari Quran yang kita hafalkan, mudah-mudahan menjadi hujjah lana la alaina. Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan, tidak seberapa dengan nasihat Ustaz Abu Bakar yang setiap hari untuk dengar. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, ini juga nasihat insyaallah umum, ya, untuk jamaah taib Bogor insyaallah, selain daripada nasihat untuk para santri Mahathir Syukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Islam wal muslimin. Allah barik fi ahli wa amwalikum. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.